Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhlasul Amal dari 10 MIPA 4. Saya akan mempresentasikan PowerPoint mengenai materi yaitu teks eksposisi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu teks eksposisi? Ya, teks eksposisi adalah teks yang berasal dari bahasa Inggris exposition yang artinya membuka atau memulai. Adapun pengertian lainnya menurut bahasa yaitu teks eksposisi adalah teks yang memaparkan atau menerangkan suatu hal atau informasi. Teks eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Yang kedua, tujuan teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan atau memaparkan segala informasi tertentu sehingga dapat menambah pengetahuan dari pembaca. Lanjut ke berikutnya, yang ketiga yaitu struktur teks eksposisi. Yang pertama yaitu tesis. Apakah kalian tahu apa itu tesis? Tesis merupakan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Yang kedua, strukturnya itu argumentasi. Argumentasi merupakan penjelasan secara lebih mendalam pernyataan pendapat yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan penguatan kembali atas pendapatan yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi bagian sebelumnya, terdapat dalam bagian akhir dari suatu eksposisi. Lanjut yang keempat, ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi di sini ada 4, yaitu yang pertama, menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Menginformasikan atau menceritakan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh seseorang. Yang kedua, fakta digunakan sebagai alat kontribusi dan alat kontritasi. Yang ketiga, gaya informasi yang mengajak. Yang keempat, penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa. Dan yang terakhir, tidak memihak, artinya tidak memaksakan kemauan penulis terhadap pembaca. Berikutnya yaitu langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik atau tema, menentukan tujuan, membuat kerangka, mengumpulkan bahan, fakta dan data-data valid, menulis karangan dan argumentasi atau paparan. Yang kelima yaitu ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Baiklah, saya akan menjelaskan ciri-ciri kebahasaannya, yaitu yang pertama, leksikal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2008 halaman 805 adalah berkaitan dengan kata, berkaitan dengan leksem, berkaitan dengan kosakata. Yang kedua, makna dari leksikal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa makna leksikal adalah makna yang berkaitan dengan kata, leksem ataupun kosakata. Ciri kebahasaan teks eksposisi yang kedua yaitu nomina atau kata benda. Nomina atau kata benda merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak, dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Ciri kebahasaan teks eksposisi yang ketiga yaitu adjektiva atau kata sifat. Apakah kalian tahu apa itu adjektiva? Adjektiva atau kata sifat sering kita sebut dengan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contohnya, cantik, gagah, indah, menawan, berlebihan, lunak, lebar, luas, negatif, positif, jernih, dingin, jelek, dan lain-lain. Kalian bisa mencarinya di Google. Ciri kebahasaan teks eksposisi yang kelima yaitu Ciri kebahasaan teks eksposisi yang keempat yaitu adverbia atau kata keterangan. Merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lain. Contohnya, di, dari,
ke sini, sini, sana, mana, saat, ketika, mula-mula, dengan, memakai, berdiskusi, dan lain-lain. Masih banyak contoh yang lain, bisa kalian cari di buku Panduan Bahasa Indonesia. Ciri kebahasan teks eksposisi yang kelima yaitu konjungsi atau kita sebut dengan kata penghubung. Konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Suatu jenis konjungsi dapat digunakan dengan menggabungkannya dengan konjungsi yang sejenis dalam suatu kalimat yang saling berkorelasi sehingga membentuk koherensi antar kalimat. Dapat pula mengombinasikan beberapa jenis konjungsi dalam suatu teks sehingga tercipta keharmonisan makna maupun struktur. Macam-macam konjungsi yang digunakan pada teks eksposisi. Yang pertama yaitu konjungsi waktu, contohnya sesudah, setelah, sebelum, lalu, kemudian, setelah itu. Yang kedua konjungsi gabungan, contohnya dan, serta, dengan. Yang ketiga konjungsi pembatasan, kecuali, selain, asal. Yang keempat konjungsi tujuan, agar, supaya, untuk. Yang kelima konjungsi persyaratan, kalau, jika, jikalau, bila, asalkan, bila mana, apabila. Yang keenam konjungsi perincian, contohnya yaitu adalah, ialah, antara, lain, yakni. Yang ketujuh konjungsi sebab akibat, contohnya karena, sehingga, sebab, akibat, akibatnya. Yang kedelapan konjungsi pertentangan, contohnya tetap, akan tetapi, namun, melainkan, sedangkan. Ciri kebahasan teks eksposisi yang keenam yaitu pronomina. Kalian tahu apa itu pronomina? Ya, pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Masuk ke pengertiannya. Pronomina persona atau disebut dengan kata ganti orang, yaitu persona tunggal, contohnya seperti ia, dia, anda, kamu, aku, saudaranya, mu, ku, si, dan persona jamak, contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para. Pengertian pronomina non persona yaitu kata ganti bukan orang, yaitu pronomina penunjuk, contohnya seperti ini, itu, sini, situ, sana, dan pronomina penanya, contohnya seperti apa, mana, siapa. Kita masuk ke materinya yang berikutnya yaitu macam-macam teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi adalah suatu paragraf eksposisi yang memiliki isi mengenai pengertian sesuatu hal seperti temulawak adalah tumbuhan herbal yang berasal dari Indonesia. Habitat tanaman ini berada di hutan tropis. Tumbuhan ini mampu hidup di daratan yang rendah secara baik. Tumbuhan ini memiliki kandungan minyak, asin, kurkumin, dan zat tepung. Tumbuhan ini mempunyai berbagai manfaat dalam hal mencegah anemia, meningkatkan kerja ginjal, mencegah kanker, dan lain-lain. Jenis yang kedua yaitu teks eksposisi proses. Eksposisi proses adalah suatu paragraf eksposisi yang memiliki maksud tentang adanya proses pembuatan, proses penggunaan, atau cara melakukan sesuatu. Adapun contoh teks eksposisi proses yaitu ternyata jeruk nipis bermanfaat dalam mengobati batuk. Buah ini memiliki kandungan berupa minyak asiri dan zat yang dapat bermanfaat mengendalikan otot-otot pernapasan sehingga mampu meredakan batuk. Teks eksposisi yang jenis yang ketiga yaitu teks eksposisi klasifikasi. Eksposisi klasifikasi merupakan paragraf eksposisi yang memiliki isi tentang pengelompokan terhadap sesuatu. Adapun contoh teks eksposisi klasifikasi yaitu mengacu dari sifatnya, sampah bisa dikelompokkan menjadi dua jenis. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah untuk membusuk seperti kertas, plastik pembungkus makanan, dan botol. Kemudian sampah organik adalah sampah yang sangat mudah membusuk seperti sayuran, sisa makanan, daun, dan lain-lain. Jenis teks eksposisi yang ketiga yaitu yang keempat yaitu teks eksposisi perbandingan.
Eksposisi perbandingan adalah suatu paragraf eksposisi yang berisi mengenai penjelasan ide pada sebuah kalimat utama dengan melakukan perbandingan dengan hal yang lainnya. Jenis teks eksposisi yang kelima yaitu teks eksposisi berita. Eksposisi berita adalah suatu paragraf eksposisi yang berisi mengenai berita peristiwa yang tertentu. Adapun contoh teks eksposisi berita yaitu para penjual makanan mengeluhkan atas kenaikan harga BBM. Pasalnya, naiknya harga BBM membuat bahan-bahan baku naik. Alhasil, para penjual harus menyiasati ini dengan memperkecil porsi atau menaikkan harga makanan yang mereka jual. Jadi inti materinya yaitu berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa teks eksposisi memang faktual, memberi pengetahuan bagi pembaca, menggunakan pronomina kata ganti kita, penggunaan istilah agrobisnis, menggunakan bahasa baku. Di samping itu ada penutup yang berupa penegasan pentingnya budidaya kelapa di Indonesia. Baik, terima kasih semuanya atas perhatian dari semuanya karena telah. Baiklah, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.